Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan manajemen pemasaran, merancang dan mengelola jasa. Nama saya Jovina Kapuati Dan saya Nurfadila Lestari. dan saya Tatia Ramadhana Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa dan juga karakteristiknya, yaitu jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi maksudnya itu misal kita mempunyai produk, kita bisa menawarkan kepada pihak yang lain, itu berupa berwujud ataupun tidak berwujud. Dan karakteristiknya itu ada 4, yaitu berwujud, tidak terpisah, bervariasi, dan modelnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang berwujud atau intangibility, yaitu berwujud jasa bersifat yang artinya tidak dapat dilihat, dirasakan, dicium atau didengar sebelum dibeli. Dan yang kedua yaitu tidak terpisah, yang artinya adalah karakteristik kedua adalah tidak terpisahkan atau sering disebut istilah inseparability. Dan yang ketiga yaitu bervariasi atau variability, yang artinya jasa bersifat sangat variabel, beragam artinya, banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenisnya. Dan yang keempat yaitu mudah lenyap atau perisability. Perisability itu yaitu jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kondisi demikian tidak akan jadi masalah jika permintaannya konstan. Selanjutnya komponen jasa yang akan saya serahkan kepada Devi. Selanjutnya yaitu komponen jasa. Yang pertama, level jasa inti. Level jasa inti merupakan fungsi esensial dari suatu jasa. Fungsi tersebut bisa umum dan bisa juga spesifik. Penawaran harus dikembangkan, diproduksi, dan dikelola atas dasar manfaat bagi pelanggan sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua yaitu level jasa sekunder. Level jasa sekunder membutuhkan kombinasi antara unsur-unsur berwujud dan tidak berwujud agar manfaat inti yang ditawarkan dapat terkendali dan dipahami dengan mudah oleh pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tatia. Saya akan menjelaskan tentang unsur jasa sekunder. Yang pertama, fitur. Fitur adalah komponen-komponen spesifik produk yang dapat ditambahkan atau dikurangi tanpa mengubah karakteristik esensial produk bersangkutan. Kedua, styling. Styling berarti memberikan penampilan unik pada produk. Styling pada jasa tidak hanya menyangkut unsur-unsur berwujud, tapi termasuk pula unsur tak berwujud. Ketiga, kemasan. Kemasan unsur tak berwujud dalam jasa tidak bisa dikemas seperti hanya produk fisik yang menggunakan pembungkus fisik untuk melindungi produk dan sekaligus menciptakan identitas unik. Keempat, merek. Merek pada prinsipnya tujuan penggunaan merek untuk mengidentifikasi produk sebagai hak milik atau pembinaan organisasi tertentu dan untuk memfasilitasi diferensiasi suatu produk dari produk-produk persaingannya. Keempat, bukti fisik. Bila para produsen barang cenderung memasukkan jasa atau layanan tambahan dalam augmented produk mereka, maka sebaliknya tidak sedikit pemasak jasa yang justru mendiferensiasikan jasanya dari para pesaing dengan cara menambahkan karakteristik fisik seperti desain brosur, seragam karyawan, dan gaya jasa yang eksklusif dan unik. Keenam, sumber daya manusia. Tak lagi bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyampaian jasa sangat penting peranannya dalam menentukan jasa yang dihasilkan dan persepsi pelanggan terhadap jasa bersangkutan. Oleh karena sebab itu sumber daya manusia dapat peran penting dalam penawaran jasanya. Saya akan alihkan kepada teman saya, Nurfadila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dalam konteks pemasaran jasa, BRI tahun 2000 mengajukan model service branding dalam 6 komponen, yaitu ada 6 komponen. Yang pertama present brand, 2 komunikasi merek internal, 3 brand awareness, 4 brand branding, 5 pengalaman pelanggan dengan usaha.
Jadi yang pertama yaitu adalah presenter brand, yang artinya adalah komunikasi terkendali perusahaan mengenai identitas dan tujuan melalui iklan dan fasilitas jasa dan penampilan penyedia jasa. Dan yang kedua yaitu komunikasi merek eksternal mengacu pada informasi-informasi yang diterima pelanggan tentang perusahaan dan layanan yang pada prinsipnya tidak dikendalikan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, brand awareness, yaitu kemampuan pelanggan untuk mengenali dan mengingat merek sewaktu diberikan petunjuk atau isyarat tertentu. Dan yang keempat, brand meaning. Brand meaning ini mengacu pada persepsi dominan pelanggan terhadap merek perusahaan. Yang kelima yaitu pengalaman pelanggan dengan perusahaan mengacu dan pada pengalaman aktual pelanggan dalam membeli dan mengkonsumsi jasa perusahaan sebelumnya. Dan yang keenam yaitu ekuitas merek. Ekuitas merek adalah efek diferensial dari kombinasi antara brand awareness dan brand meaning terhadap respon pelanggan dan pemasaran merek Killer 1993 atau ikatan emosional dengan pelanggan. Oke, next. Menurut Igor Ansoff, ada 4 alternatif strategi produk jasa bagi setiap perusahaan. Yang pertama yaitu penetrasi pasar. Organisasi jasa tetap menyediakan jasa yang sudah ada saat ini, namun berupaya untuk meningkatkan penjualan mereka. Salah satu caranya yaitu meningkatkan pangsa pasar perusahaan, misalnya dengan memperbaiki layanan, menurunkan harga dan biaya, serta mengalahkan promosi dan periklanan pesaing. Yang kedua, pengembangan pasar. Organisasi jasa berusaha memperluas pasar bagi jasa yang sudah ada saat ini, baik dengan jalan ekspansi geografis ataupun membidik segmen pasar baru. Misalnya, restoran yang didirikan di Indonesia berupaya untuk membuka cabang baru di negara lain, misalnya di Singapura ataupun di Malaysia. Lalu, bank saat ini membidik segmen baru yaitu anak-anak lewat program Rajin Menabung. Yang ketiga, pengembangan jasa. Pengembangan jasa yaitu jasa baru atau jasa modifikasi dikembangkan dan dijual kepada pasar saat ini. Contohnya yaitu bank menawarkan charger card dan fasilitas internet banking yang ditujukan kepada para pelanggan. Yang terakhir yaitu diversifikasi. Jasa ditawarkan kepada pasar baru, pilihannya bermacam-macam dalam format vertical integration. Perusahaan ekspansi dengan cara mengintegrasikan bisnisnya dengan saluran distribusi. Contohnya yaitu Giorgio Armani membuka gerai retail di banyak kota besar di seluruh dunia agar dapat mengendalikan program merchandise dan mendapatkan masukan langsung dari para pelanggannya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tatia. Di sini ada pengembangan jasa baru. Situasi yang menuntut dikembangkannya jasa baru meliputi 1. Bila jasa utama telah mencapai tahap kedewasaan dari siklus hidupnya, maka sebaliknya kemungkinan besar dapat masuk tahap penurunan, sehingga jasa baru dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat penjualannya. Kedua, jasa baru dikembangkan sebagai wahana untuk memanfaatkan kapasitas penganggur. Sebagai contoh, manajemen hotel bisa saja merancang jasa baru seperti tempat retret dan konferensi atau seminar atau rapat atau lokal karya untuk mengisi kamar hotel yang kosong selama periode sepi. Ketiga, untuk menyeimbangkan dan menekankan resiko ketergantungan atau sedikit jasa yang ditawarkan, yaitu jasa baru bisa berguna untuk menyeimbangkan portofolio penjualan organisasi saat ini dan pada gilirannya menekan resiko ketergantungan pada hanya sedikit jasa yang ditawarkan dalam tentang jasa. Keempat, menjalin dan meningkatkan relasi dengan para pelanggan, yaitu dalam rangka menjalin dan mempertahankan relasi dengan para pelanggan, organisasi harus menunjukkan jasa baru agar dapat menyediakan portofolio jasa yang komprehensif. Kelima,
sebagai peluang untuk memuaskan kebutuhan yang belum terpenuhi melalui suatu jasa baru, maka ada peluang bagi organisasi untuk memuaskan kebutuhan yang belum terpenuhi. Peluang ini bisa muncul sebagai akibat pesaing meninggalkan pasar tersebut atau karena adanya permintaan rate tertentu yang berpotensi besar untuk direalisasikan. Next, di sini saya akan alihkan pembahasan kepada teman saya di mana. Proses pengembangan jasa baru. Yang pertama, kemunculan ide. Ide jasa baru bisa bersumber dari internal maupun eksternal. Jika internal bisa dari karyawan atau juga manajemen berita, dan jika eksternal bisa dari konsultan, pelanggan, distributor maupun publikasi. Yang kedua yaitu penyaringan ide. Tahap ini meliputi aktivitas mengevaluasi ide-ide yang muncul dan mengeliminasi gagasan yang tidak sesuai dengan tujuan dan sumber daya organisasi. Biasanya, berbagai kriteria ditetapkan agar ide yang beraneka ragam dapat dilanjutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fadila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan pemunculan konsep, yaitu ide-ide yang lolos dari tahap penyaringan perlu diterjemahkan ke dalam konsep-konsep jasa yang kemudian diberikan pada kelompok pelanggan sasaran. Dan yang kedua yaitu analisis bisnis. Analisis bisnis yaitu ide yang dikemukakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam proposal bisnis. Kemungkinan sukses atau gagalnya dianalisis, demikian pula sumber daya yang dibutuhkan atau sumber daya manusia, sumber daya fisik ekstra dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya saya kasihkan ke Tadia. Yang kelima, pengembangan. Tahap ini merupakan tahap pengembangan penerjemahan gagasan ke dalam jasa aktual yang dapat ditawarkan kepada para pelanggan. Unsur-unsur tangible dan sistem penyampaian jasa yang melandasi penawaran jasa keseluruhan harus dirancang dan diuji. Keenam, komersialisasi. Komersialisasi ini dalam tahap ini organisasi jasa harus memutuskan kapan, di mana, kepada siapa, dan bagaimana mengintroduksi jasa baru tersebut. Untuk mendukung kesuksesan program pengembangan jasa baru dibutuhkan budaya organisasi yang kondusif bagi kondisi pasar yang selalu berubah dan dapat merespon perubahan-perubahan tersebut dengan cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, bisa dijawab di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe.